Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi ya teman-teman ya dengan channel saya Dedi Prasetyo. Dan pembahasan pada video saya kali ini adalah tentang olahraga ya teman-teman ya. Karena olahraga ini sangat penting sekali ya untuk mendukung kesembuhan dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang juga disertai dengan anxiety atau kecemasan berlebih ya. Jadi buat teman-teman bisa tonton videonya itu dengan tenang, dengan nyaman ya. Simak videonya itu sampai habis supaya teman-teman itu bisa paham ya. Bisa paham dan teman-teman itu bisa tahu apa yang harusnya nanti teman-teman lakukan. Nah, jadi saya itu akan menjelaskan olahraganya itu apa. Terus kemudian hubungannya olahraga itu dengan kesembuhan dari gangguan asam lambung ini apa saja. Nah, jadi bisa tonton videonya dengan tenang ya teman-teman ya, disimak sampai habis, jangan di skip ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, sebelumnya saya jelaskan di sini bahwa saya itu membuat channel-channel seperti ini itu sebenarnya tujuannya adalah untuk memotivasi ya teman-teman ya, untuk mengedukasi, untuk memberikan semangat pada teman-teman semua yang saat ini masih berjuang untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang juga disertai dengan anxiety atau kecemasan berlebih. Nah, jadi selain saya itu ingin memberikan semangat, saya juga itu setiap harinya ingin mencoba untuk memberikan ketenangan ya, untuk memberikan kenyamanan di hati dan di pikiran teman-teman semua yang saat ini masih merasakan rasa tidak nyamannya dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai juga dengan anxiety disorder atau kecemasan yang berlebih ya teman-teman ya. Nah, jadi buat kalian juga yang mungkin baru menemukan channel saya ini, baru menemukan video-video saya ini, kalian bisa langsung klik tombol subscribe-nya ya, supaya channel saya ini bisa jauh lebih berkembang lagi ya. Ketika channel saya ini sudah bisa berkembang, maka akan banyak lagi teman-teman di luaran sana ya teman-teman ya, yang mungkin sudah merasakan capek, sudah merasakan lelah, letih. Karena banyak sekali ya orang yang terkena gangguan asam lambung GERD disertai dengan kecemasan berlebih, itu ternyata banyak sekali teman-teman, bukan kalian saja, banyak sekali di luaran sana. Bahkan mereka itu ada yang belum tahu tentang channel-channel seperti ini ya teman-teman ya. Dan ketika mereka itu sudah melihat channel-channel seperti ini, mudah-mudahan mereka itu akan kembali semangat lagi, mereka itu akan kembali bangkit lagi, mereka itu akan kembali percaya lagi, akan kembali yakin lagi ya, bahwa untuk gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih ini bakalan bisa sembuh, bakalan bisa membaik ya. Dan sebenarnya bakalan bisa sembuh sih ya teman-teman ya, cuman kadang-kadang merasa nggak yakin karena sensasinya yang nggak nyaman itu. Saya juga dulu gitu kok, sama. Tapi jangan khawatir ya teman-teman ya, untuk gangguan asam lambung GERD itu bisa membaik ya, bisa sembuh. Nah, jadi kembali lagi ke topik ya teman-teman ya. Penting sekali ya teman-teman ya, untuk olahraga itu sangat dibutuhkan sekali untuk menunjang kesembuhan ya dari gangguan asam lambung GERD yang juga disertai dengan anxiety, psikosomatis atau kecemasan berlebih, itu sangat diperlukan sekali ya teman-teman ya. Karena sebelumnya saya mau cerita dulu nih teman-teman. Nah, jadi saya itu terkena gangguan asam lambung itu kurang lebih selama 4 tahun ya teman-teman ya. Dan saya itu dulu ketika awal-awal terkena gangguan asam lambung, saya itu nggak pernah olahraga ya teman-teman ya, nggak pernah ngapa-ngapain. Akhirnya itu yang menghambat saya itu sampai bertahun-tahun itu, salah satunya ya dari olahraga itu ya teman-teman ya. Ketika saya itu sebenarnya saya itu udah kepikiran dari lama ya teman-teman ya, ingin melakukan olahraga, ingin melakukan aktivitas olahraga itu sebenarnya sudah dari dulu. Cuman ketika saya mau olahraga ya teman-teman ya, dulu itu selalu dihambat dengan pikiran konyol saya ya teman-teman ya, pikiran yang menipu diri saya. Ya seperti contohnya gini teman-teman, ketika saya itu mau melakukan aktivitas ya, mau melakukan aktivitas nih misalkan, saya itu langsung rasanya tidak nyaman, keliengan, mata buram, terus kemudian kepala berat, sempoyongan. Itu sering saya rasakan ketika saya itu berdiri gitu, mau melakukan aktivitas. Itu saya langsung merasakan seperti itu. Dan akhirnya muncul di pikiran saya bahwa nah loh,
Jadi pikiran saya itu langsung memvalidasi langsung memvalidasi yang ada di tubuh saya sendiri ya teman-teman ya, bahwa nah lo tuh, lo nggak bisa nih, lo tuh nggak bisa kemana-mana nih sekarang nih. Udahlah, lo nggak usah kemana-mana, lo nggak usah bergerak, lo nggak usah kemana-mana dulu. Nanti lo jatuh, nanti lo sempoyongan, nanti lo numbur, nanti lo jatuh gitu ya teman-teman ya. Nanti lo nyusruk, nggak ada yang nolongin. Nah jadi akhirnya ketika saya berpikiran seperti itu, akhirnya takut lagi, cemas lagi, nggak jadi olahraga lagi, boro-boro olahraga, nggak jadi aktivitas lagi. Seperti itu ya teman-teman ya. Begitupun mau melakukan aktivitas seperti beres-beres di rumah gitu ya teman-teman ya. Pernah nih di suatu hari saya itu sudah perasaannya udah lelah ya. Kita tidur aja, diam diri di rumah saja itu capek juga lah, lelah juga lah gitu, lesu juga gitu kan. Akhirnya saya putuskan untuk mau beres-beres di rumah. Ketika baru megang sapu ya teman-teman ya, sudah megang sapu, baru berapa kali sapuan, kepala ini rasanya udah tegang, kepala langsung berat, pikiran kacau lagi, pikirannya langsung muncul lagi. Nah lo tuh kan dibilangin jangan ngapa-ngapain dulu, udah tiduran saja yang nyaman, yang enak itu memang di tempat tidur gitu. Akhirnya saya turutin lagi, tidur lagi ya teman-teman. Dan secara tidak saya sadari, ternyata kebiasaan-kebiasaan itu adalah hal yang memperhambat diri saya untuk sembuh ya teman-teman ya. Dan setelah suatu hari nih teman-teman, saya itu mencoba untuk melawan pikiran saya ya teman-teman ya. Ketika saya itu sudah belajar tentang gangguan asam lambung, terus kemudian sudah belajar tentang metabolisme tubuh, sudah saya pelajari semua tentang tubuh manusia ya teman-teman ya. Saya sambil belajar ya teman-teman ya. Langsung saya menangkap bahwa manusia itu harus butuh bergerak, harus butuh beraktivitas gitu ya, supaya aliran darahnya lancar. Nah akhirnya waktu itu saya putuskan untuk memaksakan diri saya untuk olahraga ya teman-teman ya. Ketika saya paksakan olahraga ya teman-teman ya, saya waktu itu belajar melakukan olahraga. Pertama kali saya olahraga itu langsung olahraganya itu yang berat ya teman-teman ya. Saya itu punya barbel di rumah buat yang angkat beban itu ya teman-teman ya. Buat barbel yang angkat beban itu sekitar 5 kilo lah. Satunya itu 5 kilo, saya punya 2. Jadi saya angkat beban ya teman-teman ya. Olahraganya itu saya angkat beban. Setelah saya itu angkat beban beberapa menit, langsung itu tubuh saya itu langsung, perasaannya itu langsung gak nyaman, gak karuan, cemas, gelisah, panik attack ya teman-teman ya. Rasa lemes ya gak karuan. Dan akhirnya saya balik lagi ke tempat tidur lagi ya teman-teman ya. Dan akhirnya berpikir lagi, pikiran saya kacau lagi. Sebenarnya saya ini kenapa gitu ya teman-teman ya. Saya itu mau melakukan kesehatan loh, mau menuju ke sehat, tapi kok malah nggak sehat gitu ya teman-teman. Ternyata triknya juga yang saya lakukan juga salah ya teman-teman ya. Ini berbagi pengalaman ya teman-teman ya, supaya teman-teman itu bisa paham, supaya bisa tahu juga ya olahraganya itu apa saja. Dan akhirnya teman-teman ya, setelah saya coba seperti itu berulang kali ya, kambuh lagi, saya ulangi lagi ya, ternyata ngedrop lagi, kambuh lagi. Dan akhirnya saya putuskan untuk menjalankan olahraganya itu jalan kaki ya teman-teman ya. Jalan kaki itu awal-awalnya masih ya 100 meter, sudah ya teman-teman ya. Besoknya lagi 100 meter lagi, terus kemudian besoknya lagi nambah lagi jadi 200 meter, besoknya lagi nambah lagi, terus nambah terus ya teman-teman ya. Walaupun di pas jalan kakinya itu saya rasakan keleyengan, saya rasakan sempoyongan, itu saya paksa, tetapi intensitasnya itu nggak seperti pas saya angkat beban. Kalau pas angkat beban itu saya tuh gula darahnya langsung turun banget, dan akhirnya membuat saya itu ngedrop. Dan ketika saya ngedrop, pikiran saya itu kemana-mana, cemas, nggak karuan, segala macam ya teman-teman ya. Dan akhirnya ambruk lagi. Itu kesalahan saya. Seharusnya saya dari awal itu pertama kalinya itu adalah jalan kaki dulu ya teman-teman ya. Jalan kaki dilatih dulu ya, 100 meter, 200 meter, 300 meter, sampai saya tuh bisa ke 1 kilo itu masih keleyengan dulu ya teman-teman ya. Masih 1 kilo, 2 kilo itu masih keleyengan, tapi saya paksa terus ya teman-teman ya. Saya paksa terus. Nah jadi akhirnya dari olahraga itu ya teman-teman ya, itu banyak sensasi
yang berkurang ya teman-teman ya. Dari olahraga jalan kaki yang saya lakukan itu banyak sekali sensasi-sensasi yang berkurang, dari dada yang rasanya tidak nyaman, terus kemudian sering sakit kepala, terasa kayak terikat, sering tegang di bagian belakang sini ya teman-teman ya. Itu jadi lebih enteng, badan itu jadi lebih ringan, jadi lebih enteng. Terus kemudian saya juga dibarengi juga dengan minum air putih yang banyak ya teman-teman ya. Nah jadi olahraga itu yang saya lakukan adalah olahraga yang paling tepat itu adalah jalan kaki. Terus untuk waktunya ya teman-teman ya, untuk waktunya itu bebas, terserah teman-teman ya. Kalau untuk jalan kaki itu waktunya bebas, terserah teman-teman. Waktunya jam berapa, ada sempat olahraganya itu jam berapa, itu terserah teman-teman, bebas. Tetapi olahraganya untuk sementara adalah jalan kaki ya teman-teman ya. Untuk yang pertama-pertama mau mulai jalan kaki, jalan kakinya pelan-pelan dulu ya teman-teman ya. Ketika teman-teman itu sudah bisa mulai 1 kilo, 2 kilo gitu ya, baru deh teman-teman mulai jalan kakinya itu agak cepat. Nah jadi jalan kakinya itu agak cepat ya teman-teman ya, lebih cepat dari biasanya. Dilatih pelan-pelan ya teman-teman ya. Nanti ketika sudah bisa jalan cepat, nah itu sudah enteng ya teman-teman ya, badannya sudah enteng, sudah ringan. Nah nanti teman-teman baru bisa berpikir, oh iya ternyata perubahannya sangat luar biasa. Karena itu yang saya alami seperti itu ya teman-teman ya. Untuk olahraga yang bisa menghilangkan banyak sensasi itu saya akuin itu jalan kaki ya teman-teman ya. Jalan kaki, karena di jalan kaki itu badan kita itu diperintahkan untuk bergerak ya teman-teman ya, bergerak, dan bergeraknya itu nggak berlebihan. Nah jadi komposisinya sudah tepat di jalan kaki ya teman-teman ya. Jangan angkat beban, jangan olahraga push up atau ini dulu, jangan dulu ya teman-teman ya. Olahraganya jalan kaki saja dulu, yang ringan-ringan dulu, supaya melatih otot-otot tubuh kita itu supaya bereaksi semua, bergerak semua. Kalau tiba-tiba teman-teman itu angkat beban, tiba-tiba teman-teman itu angkat beban, terus angkat-angkat berat, nanti kaget, terus rasanya tidak nyaman. Dan ketika rasanya tidak nyaman itu nanti teman-teman cemas lagi. Ketika teman-teman cemas nanti kambuh lagi pasti ya teman-teman. Jadi olahraganya jalan kaki dulu. Karena di jalan kaki itu selain olahraganya itu ringan, olahraga jalan kaki juga bisa mengaktifkan seluruh otot, seluruh saraf, seluruh organ-organ di tubuh ini aktif semua ya teman-teman ya dengan jalan kaki. Karena bergerak semua ya teman-teman ya, bergerak semua, dari pikirannya, dari matanya, dari pernapasannya, terus kemudian dari perutnya, semuanya bergerak ya, sampai ke ujung kaki itu semuanya otot-ototnya bergerak semua. Nah pergerakan itu yang membuat sel-sel di tubuh kita itu menjadi diperbaharui lagi ya, menjadi recovery lagi. Kenapa di recovery lagi? Karena aliran darah yang selama ini tidak lancar, karena kita berdiam diri saja di rumah ya teman-teman ya. Aliran darah yang tidak lancar itu kan banyak sekali menimbulkan efek-efek di badan itu nggak nyaman ya, seperti badan terasa berat, terus kemudian badan terasa nggak nyaman, terasa lelah, terasa letih, gampang capek. Itu diakibatkan karena darah itu nggak pernah berganti ya teman-teman ya. Sirkulasi darah di dalam tubuh kita itu nggak pernah diganti. Jadi misalkan nih ada darah yang di bagian pembuluh darah ya teman-teman ya. Pembuluh darah kita itu kan ada dua macam ya teman-teman ya. Ada pembuluh darah arteri, ada pembuluh darah vena. Pembuluh darah arteri itu kan pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita, bagian dari jantung. Terus kemudian dari jantung itu nanti itu pembuluh darah arteri semua ya teman-teman ya. Pembuluh darah yang dari jantung, di organ-organ itu semuanya pembuluh darah arteri. Terus kemudian pembuluh darah vena itu yang warnanya biru-biru ini ya teman-teman ya. Nih kalau teman-teman lihat di sini kan ada warna biru, nih hijau atau biru ya? Hijau ya teman-teman ya. Nah ini adalah pembuluh darah vena, letaknya di luar kulit ya teman-teman, di dalam kulit ya teman-teman ya, tidak di dalam daging. Nah itu pembuluh darah vena. Nah teman-teman bayangkan darah yang di pembuluh darah vena ini sudah lama nggak dicuci, sudah lama nggak dibersihkan ya teman-teman ya. Jadi banyak penumpukan racun, banyak penumpukan
Dan banyak penumpukan hal-hal yang nggak berguna lah di dalam darahnya itu ya teman-teman, yang harusnya dikeluarkan lewat urin, dicuci dengan ginjal, tetapi karena kita tuh selalu berdiam diri saja, nggak pernah sirkulasi darahnya itu nggak pernah berganti, akhirnya yang menimbulkan efek di tubuh kita itu dengan rasa yang tidak nyaman ya, seperti badan terasa berat, badan terasa nggak nyaman, sering ngantuk, terus kemudian sering kayak lelah, raut wajah itu seperti nggak cerah ya teman-temannya. Itu diakibatkan karena kita juga jarang aktivitas, jarang bergerak, karena sirkulasi darahnya itu nggak lancar sampai terbelit-belit ya teman-teman ya. Jadi dari olahraga kita jalan kaki itu ya teman-teman ya, sirkulasi darah itu nanti akan bergilir ya teman-teman ya, dari pembuluh darah arteri dipompa oleh jantung, karena kita itu sedang bergerak ya teman-teman ya. Ketika kita bergerak, si jantung itu ya teman-teman ya, jantung itu langsung memompa. Ketika si jantung memompa lebih cepat, si aliran darah juga akan semakin cepat. Ditambah lagi dengan kita itu nafas ngos-ngosan gitu ya habis olahraga kan, ditambah lagi dengan nafas yang ngos-ngosan, itu akan memompa, akan memberikan oksigen ke seluruh darah, dan darahnya itu akan berputar ya teman-temannya, dari kaki misalkan, yang ke kaki terus dikirim ke kaki, dari pembuluh darah arteri diputar ke pembuluh darah vena, yang darah dari pembuluh darah vena tadi itu diputar lagi ke ginjal, dibersihkan oleh ginjal, terus kembali lagi ke kaki lagi. Nah jadi perputarannya seperti itu ketika kita itu sedang bergerak. Nah jadi sel-sel darah yang tadinya sudah rusak, sel-sel darah yang tadinya sudah tidak berguna, itu dibersihkan lagi, dikasih darah yang baru lagi, dan akhirnya perbaikan dari sel-sel tubuh kita yang rusak itu cepat sekali ya teman-teman ini. Jadi hubungannya ke situ. Dan untuk lebih jelasnya lagi sebenarnya dokter ya teman-teman yang harus menjelaskannya, tetapi kadang-kadang kita juga sulit untuk memberikan untuk mendapatkan informasi dari dokter, itu sulit ya teman-teman ya. Makanya ya saya semampunya saya aja ya teman-teman ya, semampunya sepengetahuan saya aja saya memberikan pengalaman ini ke teman-teman. Nah jadi teman-teman, untuk olahraga itu sangat penting sekali ya teman-teman ya, untuk kesembuhan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung. Itu olahraga itu sangat penting sekali, sangat dibutuhkan sekali. Pokoknya mulai saat ini ya teman-teman, yang saat ini nggak pernah olahraga atau mungkin mau mencoba olahraga, silahkan olahraga ya teman-teman ya. Kalau misalkan merasakan kelayangan, sempoyongan, dipaksa ya teman-teman ya. Kalau misalkan udah nggak kuat lagi, ya udah istirahat dulu, besoknya dilatih lagi, dilatihnya tambah lagi ya teman-teman ya. Jadi yang saya lakukan dulu seperti itu. Kalau misalkan teman-teman ada yang sudah bisa angkat beban, bagus sekali, berarti teman-teman yang sudah bisa angkat beban itu badannya sudah bisa menerima ya teman-teman ya, energinya sudah bisa bagus ya. Jadi dipertahankan terus. Nah jadi buat teman-teman yang baru mau olahraga atau belum olahraga sama sekali ya, mulai saat ini teman-teman ya, tonton dari video saya tadi itu, mulai saat ini teman-teman harus olahraga, harus bergerak supaya teman-teman itu recovery tubuhnya itu cepat ya teman-teman ya. Dari olahraga nanti juga teman-teman di tidurnya bisa lebih enak, bisa lebih nyenyak ya teman-teman ya. Itu yang saya alami seperti itu. Terus kemudian jangan lupa nih teman-teman, hampir lupa saya teman-teman ya, selain kalian olahraga juga, gizi kalian itu harus dipenuhi ya teman-teman ya. Makanan kalian itu harus dipenuhi, gizinya itu harus dipenuhi, karena yang menyembuhkan sel-sel tubuh kita yang rusak itu ya dari gizi, dari vitamin yang kita makan ya teman-teman ya, dari zat-zat gizi yang kita makan lah sehari-hari, itu yang menyembuhkan, bukan obat ya teman-teman ya, bukan obat, bukan herbal, bukan. Yang menyembuhkan adalah zat-zat gizi, zat-zat protein, vitamin yang terdapat dari makanan yang kita makan. Itulah yang akan memperbaiki tubuh kita, sel-sel tubuh kita yang rusak. Nah untuk memperbaikinya ya kita dukung ya teman-teman ya, kita bantu sel darahnya, aliran darahnya kita lancarkan. Terus kemudian kapan waktunya proses yang namanya recovery? Di malam hari ketika kita sedang tidur, makanya tidurnya dicukupin di malam hari. Terus kemudian siang harinya aliran darahnya dilancarkan lagi, terus nanti di malam harinya di recovery lagi sel-selnya yang rusak. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi
Sebenarnya untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung ini sangat simpel sekali ya teman-teman ya. Tinggal menjaga pola makan, terus kemudian jangan sampai nggak makan, minumnya yang banyak, aktivitas seperti biasa, tidurnya yang cukup, terus kelola pikirannya. Udah, sebenarnya itu aja. Terus ditelatenin setiap hari, terus ditelatenin ya teman-teman. Nanti akan membaik dengan sendirinya. Karena ya seperti itu ya teman-teman ya. Yang susah itu adalah melakukan disiplinnya, memang yang susah teman-teman ya. Sudah tahu memang teman-teman itu kalau oh ternyata gangguan asam lambung ini harus makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini, harus olahraga, harus tidur yang cukup. Tetapi kalau misal yang susah itu adalah disiplinnya yang susah. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oh, ini waktunya sudah 20 menit ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian ya informasi yang dapat saya bagikan buat teman-teman. Tetap sehat selalu, tetap selalu semangat juga ya teman-teman ya. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Terus kemudian jangan lupa juga tombol like-nya juga, jangan lupa juga dibagikan juga. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih ya teman-teman ya. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya.